Di awal film kita akan diperlihatkan sosok Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pada usianya ke-60 tahun sedang menjalankan ibadah haji bersama semua umatnya. Ketika sedang bertawaf, beliau pun memanjatkan doa, "Ya Allah, berikanlah aku harta di dunia ini tidak terlalu banyak dan tidak terlalu sedikit, sehingga aku tidak melampaui batas dan juga tidak melupakan tanggung jawabku. Ya Allah, panggillah aku ketika aku sudah memenuhi semua tanggung jawabku tanpa meninggalkan salah satu pun." Setelah selesai bertawaf, beliau langsung berkhutbah kepada semua umat muslim di sana. Salah satu isi khutbahnya, Umar berkata jika untuk menjadi seorang yang beriman tidak dapat dengan hanya berpikir dan berharap saja, tapi juga dengan tindakan yang nyata. Selain itu, beliau juga mengatakan jika semua pemimpin harus bisa membantu rakyatnya, bukan malah menindas rakyatnya. Menurutnya, lebih baik mengganti pemimpin sesering mungkin daripada mempertahankan pemimpin yang tidak berpihak pada rakyatnya sama sekali. Setelah melaksanakan haji, beliau pergi menuju Madinah dan dalam perjalanannya di sebuah bukit yang bernama Manjanan, Umar tiba-tiba berhenti dan menangis. Lalu salah satu pengawalnya bertanya, "Mengapa engkau menangis wahai Amirul Mukminin?" Umar lalu menceritakan kisah hidupnya 6 tahun sebelum diutusnya Nabi SAW. Ketika masih muda, beliau merupakan seorang penggembala unta milik ayahnya yaitu Khattab. Yang faktanya, Khattab ini adalah sosok ayah yang keras dan tak jarang ayahnya itu memukuli Umar jika sedang malas-malasan. Umar muda merupakan seorang yang bijak dan taat dan pekerja keras. Itu bisa dibuktikan ketika setiap hari beliau selalu membawakan kayu bakar kepada bibinya. Bibinya pun lalu memberikan kurma dan kismis sebagai upah karena telah membantunya. Setelah menjalankan semua aktivitasnya, Umar pun pulang ke rumah dan langsung disambut dengan marahan oleh Khattab ayahnya karena pulang terlalu cepat dan meninggalkan unta-untanya di lembah Manjanan. Di sini Umar meyakinkan pada ayahnya jika unta-untanya akan aman dan tidak akan ada yang berani mencurinya. Namun Khattab tidak mempercayai perkataan anaknya tersebut dan menyuruh agar segera membawa pulang unta-untanya itu. Umar lalu meminta izin pada sang ayah jika dia ingin sekali berdagang seperti kebanyakan penduduk Mekah saat itu. Tapi ayahnya langsung menolak dengan alasan dari semua anaknya, Umarlah yang paling cakap untuk mengurus unta-untanya. Setelah itu, Umar pun kembali ke lembah Manjanan untuk mengambil unta-untanya. Di sini, Umar lagi-lagi menunjukkan sifatnya sebagai pemuda yang berwawasan luas, berbeda dengan pemuda-pemuda pada umumnya di Mekah. Walaupun belum masuk Islam, dia sudah mencerminkan perilaku Islam diantaranya berakhlak baik, terpandang, detail, adil, serta bijaksana. Barang siapa yang teguh dalam pendirian tidak akan goyah. Barang siapa takut pada kematian, maka kematian akan menguasainya walaupun dia lari menggunakan tangga menuju langit. Begitulah sepenggal syair yang dilantunkan Umar pada temannya saat sedang bercerita tentang kehidupan. Beberapa saat kemudian datanglah Zahid saudaranya memberikan sejumlah uang sebagai modal untuk berdagang kepada Umar radhiyallahu anhu. Singkatnya, 2 tahun sebelum diutus Nabi SAW, Umar bin Khattab pergi ke Damaskus sebagai pedagang bersama rombongan kafilah Quraisy lainnya. Saat Umar menjadi pedagang, beliau sangat mengedepankan kejujuran dan keadilan. Dan beliau juga tidak akan sembarangan memberikan diskon serta tidak juga memberikan harga yang tinggi. Lalu setelahnya Umar berjalan-jalan bersama kerabatnya untuk melihat kota perdagangan Damaskus itu.
Scene lalu berganti ke seorang yang bernama Safwan bin Umayyah. Dia selalu menunjukkan sifat dermawan dan sombong kepada semua wanita-wanita cantik. Meskipun harus memberikan harga murah barang dagangan ayahnya, dia rela asalkan mendapat simpati dari para wanita. Tak lama berselang ada dua orang yang sedang berselisih lantaran adanya kecurangan dalam perdagangan. Di depan Harb, ayah Abu Sufyan, mereka saling membela diri satu sama lain. Harb lalu memberikan uang ganti rugi kepada kedua orang tersebut untuk menyelesaikan masalahnya itu. Dia tidak ingin kaumnya yang memimpin di Mekah disalahkan akibat tidak bisa mendamaikan masyarakatnya sendiri. Kembali ke Umar yang faktanya sangat hebat dalam bela diri, itu bisa dibuktikan ketika beliau mengikuti pertarungan duel di sebuah pasar. Dengan keahlian bela diri dan gulat yang ia miliki, sangat mudah untuk mengalahkan semua musuh-musuhnya itu. Sehingga wajar saja dia sangat disegani oleh masyarakat Quraisy Mekah karena kehebatannya itu. Abu Sufyan bin Harb, Safwan bin Umayyah, Khalid bin Walid, dan Ikrimah bin Abu Jahal adalah sebagian teman Umar ketika muda dan selalu membanggakan jika Umar memenangkan duel di pasar. Kemudian tiba saatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus seseorang di penduduk Mekah sebagai seorang rasul, yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahyu pertama Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah surat Al-Alaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajarkan manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Khadijah istri Rasulullah SAW lalu menyuruh Ali bin Abu Thalib yang saat itu berumur 12 tahun untuk memanggil pamannya Waraqah bin Naufal untuk mendengarkan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi SAW. Waraqah pun langsung mempercayai Nabi SAW jika beliau merupakan kebenaran. Itu adalah malaikat yang sama saat diutus pada Nabi Musa bin Imran. Dia berharap bisa hidup lebih lama lagi saat kaum Nabi SAW mengusirnya, maka dia akan memberikan perlindungan penuh kepadanya. Karena siapapun yang datang dengan pesan yang sama itu pasti akan dimusuhi mereka. Lalu setelahnya, ia meminta Ali untuk selalu berada di sebelah Nabi SAW untuk mendengarkan pesan kebenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.